Menurut survei, 90% trader akan berhenti pada tahun pertama. Dan pada tahun kedua, 10 trader yang bertahan tadi akan tereliminasi 90% lagi. Begitu seterusnya sampai pada tahun-tahun berikutnya, trader yang mampu bertahan itu hanya sekitar 1% dari seluruh trader yang ada. 1% orang inilah yang mampu konsisten mengalahkan pasar. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya adalah 99% trader yang gagal tadi itu mencari sesuatu yang mereka tidak akan temukan. Apa itu? Holy Grail trading system. Berguru dimanapun, Anda belajar dimanapun, Anda ikut seminar apapun, Anda beli buku apapun, Anda tidak akan menemukan indikator yang sempurna. Stokastik, parabolic SAR, moving average, MACD, Bollinger Bands, percent William R, RSI, OBV, Ichimoku Cloud, dan Elliott Wave itu semua hanyalah alat bantu untuk Anda menganalisa arah daripada harga. Sementara harga itu sendiri bergerak dengan amat liar. Di dunia saham kita tahu bahwa harga tidak bisa diprediksi 100%. Anda bisa prediksi 70% saja itu sudah hebat. Jadi, kenapa 1% trader di dunia ini mampu menguasai pasar? Berarti mereka mempunyai holy grail. Yes, I said yes. Kenapa mereka bisa? Jawabannya adalah mereka tidak mencari holy grail itu, tapi mereka menciptakan. Karena holy grail sejatinya itu ada di dalam diri kamu sendiri, yaitu psikologis. Jika Anda mencari petuah dari trader manapun di dunia yang berhasil, mereka akan selalu menjawab satu, psikologis adalah kuncinya. Psikologis seperti apa? Kamu punya trading system sebaik apapun, jika kamu mengeksekusi tapi tidak dengan hati atau pikiran yang tenang, maka kamu tetap akan gagal. Di sini saya akan mengambil contoh dari cara trading Darvas. Ini ada saham Antam. Darvas hanya trading di saham pemenang, alias saham yang mengalami uptrend kuat. Dia tidak trading di saham yang sedang downtrend ataupun sedang sideways berat. Jadi ketika Antam downtrend dari masa corona, kemudian ada satu volume yang mencolok. Ini volume mencolok. Maka Darvas akan melakukan entry di sini. Saya menemukan banyak sekali trader-trader yang menanya sama saya cara buat Darvas box itu gimana. Darvas box itu sederhana banget. Kamu bisa buat Darvas box sesempurna mungkin pun belum tentu kamu bisa kasih cuan. Darvasnya sendiri nggak akan bisa dapat profit. Darvas itu konsisten profit itu di tahun ke-7 dan tahun ke-8. Caranya seperti ini. Ketika breaks box di sini, maka Darvas akan entry. Darvas first entry. Kemudian dia akan meletakkan stop loss. Kurang lebih 1-2 tick di bawah entry ini. Jadi Darvas itu meletakkan stop loss dekat, tapi tidak terlalu dekat. Salah satu kehancuran Darvas itu karena ketika entry dia menaruh stop loss terlalu dekat. Kemudian ketika harga naik, beli di 470, naik sampai 590-an, berarti itu profit hampir 20% lebih. Kemudian dia jatuh, turun. Pertanyaannya, kalau kita beli di sini 10 juta, ini naik closing di sini, kemudian tembus di sini, ini kita udah kena trailing stop, kita pasti udah jual. Ya iyalah, untung 20% sisa belasan persen, masa aku tetap aku jual dong. Tapi kalau Darvas enggak. Di situ hebatnya Darvas. Darvas akan ketika suatu saham lepas dari suatu box, suatu dari konsolidasi, Darvas akan melihat titik low-nya di mana dan dia perhatikan volumenya. Perhatikan volume dari koreksinya cuma satu yang gede, selanjutnya kecil. Maka ketika tidak kena stop loss, maka Darvas akan biasa aja. Di sini Darvas akan melihat konsolidasi dari suatu saham lagi. Di sini terlihat ada satu box baru. Dan ketika breaks di sini, ini di sini juga dengan volume besar. Maka
Darvas akan entry kedua. Darvas biasanya entry itu maksimal 3 kali dengan stop loss di sini. Dengan stop loss di sini, dan perhatikan selanjutnya ini stop lossnya hampir-hampir kena tapi nggak kena. Di sini ada satu box baru. Ketika breaks di sini lagi, maka Darvas akan entry lagi. Ketika saham yang dibeli sama Darvas itu konsolidasi bisa sampai 1 minggu, 2 minggu, dia nggak peduli. Yang penting dia tidak membentuk new low, tidak terkena stop loss, maka dia akan lanjutkan pembelian. Di situ hebatnya Darvas. Bayangkan, ketika dia beli di sini untung 20%, kembali BOP dia nggak masalah. Ketika break lagi dia malah beli lagi. Itu orang edan. Kemudian konsol hampir 2 minggu, 3 minggu, break dia beli lagi. Di sini cuannya sampai 30% lagi, turun dia masih nggak masalah asal nggak kena stop lossnya. Stop lossnya berarti selanjutnya itu di kisaran sini. Nah, perhatikan harganya sekarang. Di sini tercipta box lagi. Jika kamu masih punya dana, maka akan beli lagi di sini. Cuman kalau Darvas biasa maksimal 3. Pertanyaan saya adalah, apakah mungkin kita bisa seperti Darvas? Sebagai trader, kita tentu dikuasai oleh rasa fear dan greed. Ketika kita greed melihat harga saham breakout, kita beli. Tapi ketika jatuh, kita akan fear, kita akan jual. Nah, di situ hebatnya Darvas. Dia mengabaikan semua rekomendasi sekuritas, dia mengabaikan semua news, dia mengabaikan semua rumors, dia nggak peduli dengan itu. Pokoknya ketika dia entry, tidak terkena stop loss, maka dia akan lanjutkan pembelian. Cara kita mengatasinya gimana? Susah memang untuk mempunyai psikologis seperti Darvas. Tapi untuk kita yang masih pemula, psikologis ini bisa terbantu dengan suatu teknik. Apa itu? Money management. Ya, dengan money management, psikologis kamu akan amat terbantu. Saya kasih contoh. Di sini, Darvas entry pertama, kita andaikan kamu masuk sebesar 10 juta rupiah. Darvas tidak pernah membeli suatu saham dan jual di puncak. Jadi ketika dia pasang trailing stop di sini, kita bisa naikkan trailing stop kita di sini. Tapi hanya sebesar 50%. Di sini hanya sebesar 50%. Jadi ketika sahamnya naik lagi, kemudian closing jelek dan tembus di sini, kita udah kejual 50%, sehingga yang kita punya adalah sebesar 5 juta. Jadi cuan 13% di sini kita udah ambil profitnya. Jadi cuan dari 5 juta ini kurang lebih belasan persen, ya kurang lebih ada sekian ratus ribu kita amankan dulu profitnya. 50% ini gimana? Kita ikut caranya Darvas. Bahkan ketika turun sampai di sini, kena stop loss kamu, ini kan rugi, kamu beli di sini, stop lossnya di bawah. Apakah kamu rugi? Enggak, karena kamu udah aman cuan yang sekitar belasan persen di sini. Dengan setengah, kalau setengah berarti kamu masih cuan sekitar 6-7%. Ketika terkena stop loss, ya kamu masih cuan sekitar 3-4% sebenarnya. Nah, perhatikan apa yang terjadi dengan Antam. Uang 5 juta ini selanjutnya ketika kamu udah punya cash, harus diapain? Ya kamu trading, beli lagi kedua di sini, beli lagi ketiga di sini, beli lagi keempat di sini. Sejelek-jeleknya kamu trading di saham uptrend, anggap bisa minus berapa? Anggap deh minus 30%. Ini udah bego banget deh trading di saham uptrend bisa minus 30%. Berarti ekuitas kamu yang 3.500.000 ini tinggal 3.500.000 karena rugi sekitar 1.500.000 kan. Nah, di titik beli pertama 470, Antam kemarin
sempat menyentuh harga 860. Kita anggap rata-rata 800. Berarti mencapai kenaikan sekitar 80%. 80% dari 5 juta. Maka kita mendapatkan gain dari yang di hold ini sebesar 4 juta. Maka dari saham yang di hold ini namanya trend following, Anda mendapatkan 9 juta di sini. Dengan minus 30% dari trading keluar masuk ini, maka total ekuitas kita adalah 9 juta ditambah 3 juta 500, yaitu sebesar 12 juta 500. Maka hasil trading di saham Antam dengan menggunakan teknik psikologis dan money management dari Darvas ini sederhana banget. Anda masih mendapat gain sebesar 25%. Sementara kalau kamu beli di sini kemudian langsung exit, nggak ada yang di hold, keluar masuk ini belum tentu selalu menang, bisa jadi kena kemakan trailing stopnya. Dengan trend following kamu bisa dapat 2.500.000. Bahkan dengan hasil trading yang buruk sekalipun, yaitu minus 30%. Ingat, Darvas hanya trading di saham uptrend. Dia nggak akan jual saham ketika saham tersebut mahal. Saham tersebut hanya akan dijual ketika berbalik arah. Ini kalau dilihat di sini ada satu box. Di sini ada satu box. Ini sebenarnya hitungannya nggak jebol, karena ini false kan. Ketika dia berhasil nembus ke sini, bawah sini, maka Darvas baru akan jual semua posisinya, dan dari posisi di sini dia masih untung banyak banget sebenarnya. Sekarang kita lihat saham AAD. Ini ada volume besar, maka Darvas akan entry di sini. Di sini ada box, dia lepas dari satu box. Ini entry pertama dari Darvas. Di sini stop loss-nya. Kemudian sahamnya menanjak naik. Ketika naik dan turun, Darvas akan menilai maka itu adalah suatu box baru. Ketika tidak membentuk lower low, maka itu baik. Maka di sini ada suatu box baru. Darvas akan entry kedua ketika break ini, biasanya dengan volume besar. Tuh, ini volumenya gede kan. Dan harganya terus menanjak tanpa pernah menyentuh stop loss-nya. Jika kita punya suatu posisi, ingat, take profit setengah. Kalau kamu beli 10 juta di sini kamu taking profit semuanya, maka kamu akan dijari ketika harganya sampai 10.000. Kemarin malah sempat 11.000. Tapi kalau kamu hold setengah, dia sampai di sini turun juga kamu nggak rugi. Itu masih cuan sekitar 2-3%. Itu konsisten kamu lakuin 1 bulan 1 kali, 1 tahun kamu bisa dapat 20-30% loh. Cari di mana? Deposito aja nggak bisa dapat segitu. Bonds juga nggak bisa dapat segitu. Jadi, as Minervini said, good trader don't care about upside. Mereka nggak peduli dengan upside. Ini yang saya temukan terhadap semua trader. William O'Neill, Mark Minervini, Nicola Darvas, itu mereka semua nggak peduli dengan naiknya saham. Mereka, yowes lah, terserah lu mau kemana. Yang penting ketika dia turun, aku bisa jaga. Jangan sampai itu mengurangi portofoliomu. Bayangkan ketika kamu entry 10 juta di sini kamu exit 5 juta, selanjutnya kamu trading, dari modal 7.000 ke 11.000, itu kamu udah untung sekitar 70%. 5 juta yang kamu tradingkan ini minus 30% juga kamu masih untung. Bayangkan kalau kamu jual masuk, ada boncos. Jadi, kamu nggak perlu mencari holy grail itu di mana.
kamu akan temukan jika kamu sudah berpengalaman mengatasi market. Alat satu-satunya untuk kamu mencari Holy Grail itu adalah dengan money management. Sekian video kali ini. Next time saya akan bahas tentang bagaimana cara trading dan strategi entry dan exit dari trader-trader dunia. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat malam.